hanya untuk mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita nanti, insyaallah. Wa ila fadilatil Ustadz, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khalilihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang saya muliakan para jamaah sekalian di ICC Damam. Bagaimana kabarnya sore ini Bapak-bapak? Ibu-ibu bersama kita enggak? Bersama. Kemudian di lain alam. Oh, di lain ruangan ya. Di lain ruangan. Ahlan wa sahlan kepada para ummahat yang berkenan hadir pada sore ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, melindungi kita semua dari mara bahaya, dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang sekalian, sudah kenal sama saya belum? Diperkenalkan tadi ya? Sudah. Insyaallah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berkunjung ke Dammam. Ya. Saya tinggal di Riyadh, Pak. Sedang studi di King Saud University. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan jamaah sekalian, ada mahasiswa. Ya. Mana topinya Mas? Coba lihat. Iya. Dan ada yang juga bekerja di sini, Masya Allah. Ini merupakan sebuah kebahagiaan. Seorang mukmin itu bahagia jikalau berjumpa dengan saudaranya. Ya. Apalagi kita disatukan dengan satu negeri, satu bangsa. Ya, Indonesia yang tercinta. Dan kita dipertemukan di bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan apa? Ramadan. Ya. Ini ngetes konsentrasi dulu, takutnya bulan Syawal pula. Ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi sebab berkumpulnya kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini, di hari Jumat, tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa hadir di sini, merupakan sebuah nikmat yang mana mungkin di antara kita ada yang berhalangan hadir atau bahkan biasa hadir, namun ajal telah mendahuluinya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yang mana banyak sekali keutamaan dan keagungan bulan Ramadan. Sehingga jikalau hamba mendapati bulan ini, maka jadikanlah kesempatan, jadikanlah momen untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang Rabbani, bukan hamba yang Ramadan. Hamba yang Rabbani, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu. Mau bulan Ramadan, enggak bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya, adalah sesembahannya. Al-Quran dan As-Sunnah adalah tuntunannya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah kita mari minum saya. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak. Kurang keras? Oh iya. Bukan ditawari minum, Pak ya? Saya kira ditawari minum. Godaan. Sampai mana kita deh, Pak? Hamba yang Rabbani ya. Bukan hamba yang Ramadan. Alhamdulillah masih fokus. Ya. Saya khawatir hilang fokus. Menjadi hamba yang Rabbani. Yang menjadikan Allah adalah Tuhannya. Selalu sesembahannya. Al-Quran dan Sunnah adalah tuntunannya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah teladannya. Sebagai bentuk penerapan kita kepada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadan, hamba yang Rabbani, maka akan lebih giat lagi. Akan menjadikan momen Ramadan sebagai momen untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana salafus saleh kita dahulu memberikan teladan. Sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala menutup majlis. Dan kita di sini malah bukan majlis. Beliau dan ulama salaf yang lain fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara karakteristik Ramadan telah Allah gambarkan sendiri dalam Al-Quran. Di ayat puasa. Yang sudah kita hafal semua. Yang berbunyi, ada yang hafal Pak? Ya, kutiba alaikumus. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tema kita sore ini berkaitan dengan di penghujung ayat ini. Apa tema kita sore ini, Pak? Ada yang ingat? Ramadan, momen membenahi diri. La'allakum tattaqun adalah gambaran hal tersebut. Apa artinya la'allakum tattaqun? Agar kalian bertakwa. Maka Ramadan adalah momen untuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen untuk kita membenahi diri agar menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen di mana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu di haudnya, di telaganya beliau. Sehingga kita menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berjumpa dengan Ramadan, ada dua tipikal manusia. Pertama, ada orang yang menganggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan biasa. Betul? Dan ini tidak sedikit. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakannya demikian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin lam yaduk min siyamihi ilal ju' wal ataf." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Bapak sekarang haus? Sama saya juga. Bapak sekarang lapar? Sama. Ya. Mudah-mudahan sebentar lagi berbuka. Kita satu nasib. Tapi jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan itu. Dan ini kata Nabi, rubba. Dalam literatur bahasa Arab, rubba itu litaktir. Untuk menyatakan betapa banyak. Ini adalah warning dari Rasulullah SAW. Jadi banyak tipikal orang seperti ini.
tidak sedih. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Dan tipikal yang kedua yaitu orang yang beruntung. Dialah yang menganggap Ramadan adalah tamu istimewa. Ramadan adalah waktu yang berharga. Ramadan adalah momen yang bagus dan kesempatan yang sangat mahal sekali. Sehingga dia manfaatkan dengan baik dengan mengisinya dengan berbagai kebaikan dan ketaatan. Sehingga salah satu kebaikan Ramadan adalah menjadikan kita insan yang lebih baik di hadapan Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat datang kepada jamaah sekalian yang baru datang. Tentunya ketika saya mengangkat tema seperti ini, bukan berarti saya orang yang paling baik. Ya, lastu bi khairi. Saya bukan orang yang terbaik. Akan tetapi yang namanya majelis ilmu fungsinya apa, Pak? Saling mengingatkan, saling menasehati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena yang namanya orang beriman satu sama lain saling menguatkan. Setuju, Pak? Saling menasehati, saling meneguhkan, saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi, Pak. Di antara karakteristik orang yang merugi adalah acuh tak acuh. Tidak mau mengingatkan saudaranya. Tidak mau menasehati saudaranya. Jangan sampai kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa semua manusia tumbuh dalam kerugian. Tidak terkecuali. Kecuali 4 tipikal orang. Yang terkumpul di dalamnya 4 karakteristik ini, maka dia orang yang beruntung. Bukan orang yang merugi. Orang yang beruntung. Bukan orang yang buntung. Yang pertama apa, Pak? Illal ladzina amanu. Dialah yang beriman. Yang beriman. Alhamdulillah. Allah berikan kepada kita nikmat iman. Kita jaga dengan hadir di majelis ilmu. Karena iman jikalau tidak dipupuk dengan ilmu, maka akan goyang, akan turun. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Makanya Bapak kalau ada undangan hadir di majelis ilmu, usahakan agar iman kita tetap full power, tetap naik. Ya, iman ini butuh di-upgrade. Jangan hanya teman setia kita ini yang gepeng ini kita lowbat, kita charge. Lowbat, kita charger. Tapi iman kita nggak kita perhatikan. Jangan sampai ya. Sebagaimana kita perhatikan HP kita, yuk kita perhatikan iman kita jangan sampai lowbat. Ya. Apalagi matot, ya, mati total. Kemudian tipikal yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang beramal saleh. Ya. Ilmu yang didapatkan hadirin sekalian, ya. Dari setiap pengisi, pekan lalu siapa yang mengisi di sini, Pak? Bukan Ibu, ini Ustaz Sulhan. Sebelumnya lagi Ustaz Ja'far. Ya, Ustaz Ja'far. Yang biasa sering dijumpai Ustaz Ahmad Fadil. Itu diamalkan, Pak. Ya, ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari diamal. Ya. Karena ilmu ini akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. An ilmihi bima amila bihi, tentang ilmunya
Diamalkan enggak? Ya. Dan ilmu kalau diamalkan akan tetap. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Innamal ilmu yaktifu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal." Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Kalau diamalkan, maka kuatlah ilmu itu, kokoh, berkah, bahkan bertambah. Tapi kalau ilmu nggak diamalkan, maka akan pergi meninggalkan kita. Nggak ada guna. Tinggal dimintai pertanggung jawaban. Kalau gitu nggak usah belajar, Ustaz. Setuju, Pak? Hah? Enggak. Ada yang setuju? Angkat tangan. Supaya nggak diminta pertanggungjawaban, Ustaz. Justru kalau nggak belajar, nambah parah keadaan. Ya, karena hadirnya Bapak di sini, ini sudah dihitung ibadah. Makanya ibadah belajar itu enak, Bapak. Ya, duduk manis, ya, bisa main HP, tapi tolong jangan main HP ya, karena bisa memecahkan konsentrasi. Saya bilang puasa Daud, Bapak memahaminya sholat Daud. Bahaya. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Karena Bapak main HP, Bapak dengarnya apa? Ustaz itu bilang sholat Daud lah perasaan. Berarti sehari sholat, sehari. Jadi yang sesat siapa ini sekarang? Ini yang jadi masalah. Ya, ketika kita tidak fokus, ya karena tersibukan dengan HP atau ngobrol atau ngantuk, yang terjadi itu. Ya, insya Allah jamaah di sini fokus ya. Insya Allah konsentrasi. Kembali ke laptop. Jadi tipikal orang yang beruntung adalah yang kedua apa? Beramal saleh. Amalkan. Jangan malah beramal salah, celaka nanti. Cukuplah ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya sebagai pengingat kita. Cukuplah kematian saudara-saudara kita yang tidak sanggup lagi beramal saleh jadi peringatan kepada kita. Saya yakin pasti Bapak di sini silih berganti, betul? Si fulan datang, si fulan pergi kembali ke tanah air, betul nggak? Ini kan gambaran kecil sebenarnya. Kita itu bakal kembali ke asal. Ya. Oleh karenanya, jadikan ini sebagai momen untuk kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tipikal orang yang ketiga apa itu? Watawasau bil, saling menasehat. Nah, ini dia. Banyak orang yang soleh, betul Pak? Rajin ibadah. Puasa sunnahnya, Masya Allah. Hari Senin dia nyenek, hari Kamis dia ngemis. Masya Allah. Gak pernah bolong Senin Kamis. Sholat malamnya, sholat sunnahnya, soleh. Tapi solehnya untuk dirinya sendiri. Kita butuh yang ketiga, Pak. Muslim. Soleh untuk orang lain. Dia mengajak sahabatnya. Ini semua punya sahabat kan? Bahkan ada yang punya istrinya, ya, ada yang punya anaknya, punya tetangga, punya teman. Ajak. Siapa yang hari ini ngajak kawannya hadir di majelis ilmu? Angkat kaki. Angkat tangan. Ada yang ngajak? Akhi, Bapak ya di belakang? Masya Allah. Akhi, ayo. Ini ada tablik asgor. Ya, bukan akbar. Saya malu bukan akbar ini ya. Karena yang ngisi kecil ini. Uang cilik. Ayo, hadir yuk. Begitu. Ada nggak? Atau sendiri-sendiri? Ini dia. Kalau kita ingin sampai ke makam para nabi dan para rasul, tidak hanya untuk dirinya sendiri salah, tapi untuk orang lain juga. Alhamdulillah jikalau yang sudah berkeluarga bawa anak istrinya, ya, Masya Allah. Sebagian saya kenal
Yang punya kawan mengajak kawannya, yang punya tetangga mengajak tetangganya, ajak. Ya. Untuk mengajak butuh ilmu tidak, Pak? Hah? Butuh. Betul? Nah, kalau nggak tahu iklannya gimana kita tahu? Betul nggak? Begitu. Jadi ajaklah. Kalau kita tahu pintu kebaikan, tahu ilmunya, ajak. Ini ada undangan, saya sedang ya, yang isi jauh dari Indonesia datang. Saya orang Indonesia, Pak, ya. Begitu. Bapak juga dari Indonesia. Yuk hadir. Yuk bareng sama saya. Begitu. Jadikan setiap momen itu amal kebaikan. Dan kebaikan yang terus berkesinambungan adalah kebaikan apa? Mengajak orang dalam kebaikan. Kepada kebaikan. Rasul yang bilang sendiri. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengajak. Ya, kuota untuk mengajak teman Bapak, ngirim ya flyer ke teman Bapak, itu nggak sia-sia. Bensin untuk ngajak teman Bapak ke sini nggak sia-sia. Begitu. Dan ini kebaikan yang berlanjut sampai Bapak meninggal dunia. Ternyata kawan kita itu setelah kita ajak ngaji terus, beribadah kepada Allah, beramal soleh, Bapak dapat kecipratan kebaikan. Inilah dia namanya Pak, kebaikan yang berlanjut. Investasi yang tidak akan pernah merugi. Bapak dikubur, sudah wafat, ya, tapi ternyata ada pahala yang mengalir padahal Bapak tidak beramal. Yang beramal siapa? Teman Bapak yang Bapak ajak itu. Tetangga Bapak yang Bapak ajak itu. Ya. Anak Bapak yang Bapak didik. Yang Bapak ajak ke majelis ta'lim. Begitu. Maka yuk kita ramaikan ICC Damam ini, majelis ilmu ini, ya, dengan hadir dan mengajak teman-teman yang belum hadir kepada kebaikan yang besar ini. Kemudian yang keempat apa? Watawasau bis sabr, yaitu sabar ketika kita menjaga keimanan, sabar ketika kita beramal soleh. Ya, Bapak puasa sekarang kan menahan kesabaran juga, betul nggak? Ya. Kadang ada yang mancing, belum istrinya mungkin yang agak punya kecerdasan linguistik. Ya, kalau bahasa kita cerewet, ya. Ya, bahasa Alkitab kan kecerdasan linguistik, Pak, ya. Anaknya yang super aktif dan berbagai masalah. Yang kuliah, banyak tugas, sudah libur kayaknya, ya. Ya. Belum, saya sudah libur. Kasihan deh. Yang pekerja, ya, di kerjaannya, Masya Allah, kita menahan sabar. Begitu juga kita beramal saleh ketika kita belajar, ya, kita butuh kesabaran seperti ini. Ya. Padahal hawa nafsu kita pengen megang HP, betul nggak? Ustaznya tadi melarang megang HP. Saya pengen megang HP, sabar. Pengen main game, sabar. Ya, begitu. Bulan puasa, pengen mokel, sabar. Betul? Ya. Oleh karenanya apa? Butuh kesabaran. Sampai mengajak kawan kita, Pak. Sering ditolak, betul, Pak? Betul? Nggak apa-apa, Bapak ditolak lamarannya, nggak apa-apa. Begitu juga ketika mengajak orang kepada kebaikan, pasti ada penolakan. Ada yang menerima, maka alhamdulillah, berarti hatinya hanif, lembut. Ada yang menolak, betul nggak? Bahkan ada yang memusuhi, betul? Nah itu semua dinamika, butuh kesabaran. Tapi kalau kita nggak bergerak untuk belajar, nggak bergerak untuk beramal saleh, nggak bergerak untuk mengajak orang, kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu di sana ada orang-orang, ya, yang memang membutuhkan kita untuk diingatkan. Betul? Ternyata di sana ada orang yang memang hatinya masih bersih, jauh dari kesombongan. Ya.
Kan seperti tipikal orang sombong, Pak. Kata Nabi apa orang sombong itu? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang orang lain. Yang kita ajak adalah kebenaran, kebaikan, tapi ditolak. Maka kita harus sabar. Sebagaimana para nabi dan rasul, mereka bersabar ketika mendakwahi kaum. Karena kalau kita di perantauan, Pak, tidak pandai menjaga iman, tidak pandai menjaga amal saleh, dan tidak mengajak saudara kita, maka yang terjadi apa? Kerusakan. Betul tidak? Ya, saya di Riyadh juga ada majelis ta'lim setiap Jumat kami pagi-pagi sampai jam 11 itu mendakwahi, ngisi pengajian juga seperti ini. Itu di antara mereka ada yang kaburan begitu. Ya. Ujiannya Masya Allah di luar. Yang perempuan apalagi. Jadi penting bagi kita untuk saling menasehati, saling menolong, ya, saling menjaga, saling menguatkan. Agar iman saudara kita tetap, agar amal perbuatan mereka tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berada senantiasa dalam kebaikan. Karena kita senantiasa mencontoh para nabi dan rasul yang mana dalam hidupnya mereka tidak lepas dari dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan. Apa yang Bapak sanggup lakukan, yang tidak mesti harus dengan nunggu ilmu yang banyak, ya harus lulusan syariat, nggak mesti. Yang lulusan umum pun bisa berpartisipasi. Yang para pekerja pun bisa berpartisipasi, ya, dengan kemampuannya masing-masing. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan Ramadan mengingatkan kita untuk terus membenahi diri. Sebagaimana tujuan puasa tadi, la'allakum tattaqun. Coba kita flashback Ramadan sebelumnya. Sudah berapa kali Ramadan kita lalui, Bapak hadirin sekalian? Para ibu, coba flashback. Berapa Ramadan kita lalui? Ada yang 10 kali, betul? Ada yang 20 kali, betul? Ada yang 30 kali. Lalu ketika Ramadan berlalu, ada enggak efeknya bagi kita? Apakah tutur kata kita lebih baik? Apakah perbuatan kita lebih baik? Atau justru angot? Ya, Ramadan berlalu, alhamdulillah, kemenangan katanya. Betul nggak? Ya, akhirnya kembali untuk apa? Ke mode apa namanya? Mode pabrik. Allah musta'an. Karena sifat manusia apa? Zaluman jahula. Betapa zalim dan betapa bodoh. Jadikan Ramadan untuk menghilangkan itu. Jangan sampai kita tetap menjadi orang-orang bodoh yang zalim terhadap dirinya, bermaksiat, dan zaluman dan zalim kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah setelah Ramadan kita malah kembali ke kebiasaan kita dahulu yang rusak, kepada kemaksiatan kita dahulu yang kita lakukan? Ataukah kita bisa merubah diri kita, ya, yang dulu tidak pernah tahu membaca Al-Quran, alhamdulillah sekarang bisa baca Quran. Yang dulu tidak pernah khatam Quran, akhirnya bisa rutin khatam Quran sebulan sekali. Efek dari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, lah kok asik, lah kok enak, ya, lah kok nambah berkah hidup dekat dengan Quran. Oke lah, saya rutinkan Syawal. Atau malah goodbye Al-Quran, saya taruh lagi di lemari. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya, sudah tebal dengan ya. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita apa? Untuk kita membersamainya, untuk kita mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya. Dan Al-Quran mendatangkan keberkahan dalam hidup kita.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu sebagai bentuk keberkahan. Ingin hidup berkah, maka bersama Al-Quran. Ya, jangan sampai setiap hari lebih banyak buka WhatsApp daripada buka mushaf. Ya, berapa kali hari ini Bapak buka WhatsApp? Tak tertinggal, Ustaz. Berapa kali hari ini buka mushaf? Ya, sekali dua kali, Ustaz. Itu pun satu ayat. Allah Ustaz. Ya. Ramadan juga mengajarkan kepada kita agar kita jangan bermalas-malasan. Betul? Puasa, tidak makan, tidak minum, lemas tidak? Ada adik lemas enggak? Lemas. Nah, dijanjiin apa sama ayahnya? Kalau puasanya full. Enggak. Dijanjiin pahala sama Allah. Masya Allah. Lemas, Pak. Tapi Bapak tetap beraktivitas, betul? Yang mahasiswa harus tetap belajar, betul? Mengajarkan kepada kita jangan bermalas-malasan. Bahkan, Bapak tahu enggak? Sekarang tanggal 17. Kita flashback 14 abad yang lalu. Terjadi perang apa? Badar. Badar. Ya, al-furqan bainal haqqi wal batil. Pembeda antara yang hak dan yang benar. Sampai kata Nabi, ya Allah, kalau sampai kalah pasukan ini, maka jangan harap engkau disembah lagi setelah ini. Apakah perang itu tidur-tiduran? Malas-malasan? Tidak. Taruhannya nyawa. Tapi Nabi tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun ya meneladani beliau. Jangan sampai bulan Ramadan sebagai bulan untuk malas. Justru kita perbanyak kebaikan, kita perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjadi peluang kita, momen kita untuk mengurangi maksiat. Betul tidak, Pak? Ramadan momen kita untuk mengurangi maksiat. Kenapa enggak dikatakan meninggalkan maksiat totalitas? Karena ulu bani Adam kata manusia itu memang suka berbuat salah. Ya. Tapi kurangilah. Tapi jikalau kita berbuat salah, bertaubatlah. Dan Ramadan adalah momen terbaik untuk membenahi aspek ini. Karena ibadah kepada Allah itu ada dua, Pak. Bapak jangan salah sangka. Ibadah itu dua. Melakukan perintah, betul? Meninggalkan larangan. Ya. Jadi ketika Bapak digoda sama yang menggoda, kan godaan banyak, Pak, ya. Terus Bapak menghindari godaan itu, yang mengajak kepada kemaksiatan, itu Bapak ibadah. Meninggalkan itu ibadah, Pak. Ada ajakan untuk bermaksiat, Bapak tinggalkan. Ibadah. Jangan sampai pemahaman kita ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, ya, bersedekah, baca Quran. Itu tok, enggak. Meninggalkan maksiat yang secara logika lebih mudah, betul enggak? Betul enggak, Pak? Yang sulit meninggalkan mantan, betul. Meninggalkan, ya. Oleh karenanya, kenapa sampai kita berpikir meninggalkan maksiat itu berat? Kenapa? Iya, salah satunya karena kebiasaan. Maka tinggalkan kebiasaan itu. Ya, beralihlah kepada lingkungan yang baik. Sebagaimana cerita yang dibawakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pembunuh yang telah membunuh berapa banyak? 99 orang. Dia datang kepada ahli ibadah dan bertanya, apakah bagi saya ada kesempatan bertobat? Kata ahli ibadah ini, tidak ada. Digenapkanlah jadi 100. Inilah fatwa tanpa ilmu bahaya. Ya. Kemudian dia datang kepada seorang alim. Kalau tadi ahli ibadah, ini orang alim yang berilmu.
Kata orang alim ini, "Mada yahulu bainaka wa bainat taubat?" Apa yang menghalangimu dari taubat? Gak ada. Pintu taubat selalu terbuka. Ya. Oleh karenanya mungkin yang sekarang punya dosa masa lalu, ya, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sedang melakukan maksiat, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang, ya, di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Ya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa luas pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa cukup ditinggalkan secara logika ringan. Cuma kebiasaan tadi yang membuat berat. Tapi kalau kita mau hijrah, Pak, sebagaimana laki-laki ini, kata orang alim, gak ada yang menghalangi untuk taubat. Tapi pergilah ke lingkungan fulan. Lingkungan yang baik, Pak. Disuruh hijrah dia. Akhirnya dia pun hijrah. Ya, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Di tengah perjalanan datang ajalnya. Betul? Itulah dia. Rahasia Allah. Ajal. Ajal tidak menilai, tidak melihat siapa kita. Betul? Adakah pengecualian? Ya, kalau raja itu nggak mati, nggak ada. Presiden itu nggak mati, nggak ada. Adakah melihat keadaan yang muda nggak mati dulu, yang tua dulu mati? Enggak. Apakah nunggu sakit? Tidak. Maut itu datang tiba-tiba. Ya, mungkin saja di antara kita setelah ini ada yang meninggal dunia. Betul? Mau? Ya, mungkin saja. Mungkin saja. Ya, besok, lusa, kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Faiza ja'a ajaluhu la yasta'khiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, nggak ada yang bisa memajukan ataupun yang mengakhirkan. Maka sebelum ajal menjemput kita, jangan sampai ya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada maksiat yang belum kita taubat darinya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Dan ini momen terbaik. Ya. Dalilnya mana? Lihat, Nabi mengatakan apa? Ketika bulan Ramadan. Gulhat abwabun nah wa sufidatis sayatin. Ditutup pintu-pintu neraka. Betul tidak? Dan diikat setan-setan. Betul? Ini indikasi bahwasannya apa? Kemaksiatan menurun. Nah, kalau kita masih bermaksiat, berarti setan yang lepas ikatan ini ya. Jangan sampai. Ini berarti alumni Seton Academy. Ya, naudzubillah. Hasil didikan setan 11 bulan. Jangan sampai kita jadi alumninya, Pak. Naudzubillah ini. Dan justru kita jadikan ini momen mengurangi maksiat, bertaubat dari maksiat-maksiat kita. Ya, terutama dosa-dosa syirik, ya, yang mana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Ya, sebelum ajal tiba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Jadi Ramadan momen untuk membenahi diri kita dari aspek dosa ini. Yang mungkin ya kepala keluarga punya salah kepada istrinya, minta maaf. Karena dosa itu bukan antara kita dengan Allah saja, Pak. Antara kita dengan orang lain pun itu yang disebut dengan dolim. Ya, mungkin ada suami yang KDRT, ada suami yang tidak menafkahi istrinya. Taubat itu maksiat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kafa bil mar'i isman. Ya, cukuplah bagi seorang laki-laki ya sebagai sebuah dosa. Ini dosa besar jadi. An yadhi ma yaqutuhu, menyia-nyiakan
orang yang menjadi tanggungannya. Ya, yang belum menikah harusnya tanggung jawabnya besar. Yang sudah menikah pikir dua kali kalau mau nambah. Ya, ada yang mau nambah di sini, Pak? Ada yang mau nambah? Pas saya ngangkat ya. Ya, tanggung jawabnya besar. Oleh karenanya, jangan sampai kita berbuat kepada orang yang kita cintai sendiri. Ya, istri kita, anak kita. Sama juga dengan para ummahat yang mendengar saya. Kalau ada salah, ya, tidak mentaati suaminya, ya, tidak amanah kepada amanah suaminya, maka minta maaf, minta maaf. Ya, insya Allah rumah tangga jadi adem, ya, samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Ya, kalau sama satu Pak, sama waba, sama waba, sakinah, mawadah, warahmah, wabarokah, wa barakatuh. Ya, begitu. Iya, sama, lebih adem. Ya, rumahku surgaku. Nah, selama ini rumahku nerakaku ya. Saudaranya mungkin punya salah dengan tetangganya, minta maaf. Ya, bahkan Nabi SAW mengingatkan ya, penyebab amal ibadah nggak diterima Allah itu karena kita ada perselisihan dengan saudara kita. Kata Nabi SAW, ya, tidaklah seseorang itu sholat, ya, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun satu sujud sekalipun. Masalahnya di mana? Dia punya selek, punya masalah dengan saudaranya. Ya, oleh karenanya bulan Ramadan momen terbaik untuk kita membenahi hubungan antara sesama, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Ya, saya tahu di sini anaknya sudah besar-besar mungkin. Ya, lalu ada selek betul, begitu. Suami istri, teman dengan temannya, dengan tetangganya. Ya, momen terbaik untuk membenahi hubungan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita puasa ternyata nggak diterima amal ibadah kita. Gara-gara apa? Tadi punya masalah dengan saudara, dengan orang lain. Ya. Kemudian bulan Ramadan, sebagaimana kita gampang meninggalkan hal-hal yang mubah. Apa salahnya kita meninggalkan hal-hal yang haram? Makan mubah tidak, Pak? Mubah. Minum? Minum apa dulu? Minum mubah. Tapi di bulan Ramadan jadi haram, betul? Kita mudah meninggalkan yang mubah ini, Pak. Apalagi yang haram. Maka tinggalkan yang haram. Ya, semakin mudah kita meninggalkan yang haram. Yang mubah saja, menurut penelitian ya, kedokteran, itu puasa itu menyehatkan, betul nggak? Ada hadis lemah, sumu tasihu, berbuat salah maka kalian akan sehat. Ya, walaupun hadisnya lemah, secara makna benar. Penelitian membuktikan, ya, jurnal-jurnal menjelaskan, ya, berpuasa itu sehat, betul tidak? Betul. Ya, itu yang mubah, Pak. Apalagi kalau meninggalkan kemaksiatan pasti lebih dahsyat. Ya, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga itu dahsyat. Kenapa sekarang itu banyak eh, gangguan-gangguan psikis, betul nggak? Gangguan-gangguan mental, betul? Kemalasan, ya, akhlak yang semakin memburuk. Kadang dari setan gepeng, Pak. Ya, scroll apa segala macam. Akhirnya apa? Kita menjadi rusak mental kita, akhlak kita, perangai kita, tingkah laku kita, ucapan kita. Semua dari sini tontonan jadi tuntunan. Reels jadi real beneran. Ya, oleh karenanya kesempatan untuk kita untuk merubah sedikit demi sedikit. Ya, kalau dulu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, masya Allah, ya WhatsApp, lalu kita buka medsos, lalu kita pantengin. Nah sekarang bulan Ramadan, alhamdulillah,
Ya, majelis ilmu, betul. Mushaf Al-Quran kita baca, sholat tarawih kita ikutin. Ini momen mengurangi apa Pak? Godaan ini. Bahkan sampai ada yang menginstal medsosnya. Pak. Sebagaimana dia puasa makanan, dia puasa medsos. Bahkan ada yang punya tahap kedua, Pak. Ini derajat paling tinggi dulu ya. Uninstall total. Ada derajat yang kedua. Apanya? Dijual HP. Bukan. Ditaruhnya itu medsos dia di tempat yang paling terpojok. Susah dijangkau. Bahkan pakai paspor. Dia pun dilenyapkan sama dia. Lupa. Ya kan misalkan. Ada yang dimatikan notifikasinya. Itu semuanya teknik. Untuk mengurangi apa? Gangguan. Seperti itu. Jadi ini sebuah upaya kita dan insya Allah. Inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Allah nggak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini dia hadirin sekalian, ya, bulan Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Ya. Di antaranya adalah untuk membenahi diri kita, membenahi keluarga kita, membenahi hubungan kita dengan Allah, dengan orang lain, ya. Dan tentunya ketika kita ingin membenahi diri, tidak hanya dengan modal semangat, setuju? Ya, harus modal ilmu, modal ilmu. Kenapa orang-orang ya ketika di awal hijrah dia semangat, akhirnya dia apa Pak? Kembali ke belakang lagi. Karena tadi ya tidak diiringi hijrahnya dengan semangat berilmu. Maka ya lazimilah majlis ilmu. Alhamdulillah kita punya forum di sini, punya kelas tertulis Pak Indonesia, ya. Berarti Masya Allah ada ustadznya juga di sini, ya Ustadz Ahmad Fuadi, begitu. Dan dai-dai yang lain, ustadz yang lain, ya. Apalagi sekarang medsos mulai gencar dakwah media sosial, betul. Nah itu beralihlah, hijrahlah, ya. Yang tontonannya tidak berkualitas bahkan berbau maksiat beralih ke tontonan yang mendatangkan pahala. Ya, man salaka tariqa yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, ya. Ada yang dari jauh di sini, Pak? Paling jauh saya, Pak. Kok lihat-lihat kemana-mana, lihat ke saya, Pak. Saya paling jauh. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak tahu surga? Belum tahu, belum mati, Pak. Ya. Tapi kata Nabi, fiha mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Di surga itu, Pak, ada yang tidak pernah kita lihat, ada yang tidak pernah kita dengar, dan ada yang tidak pernah kita terbetik dalam pikiran. Ya, nama boleh sama, mungkin di Al-Quran disebutkan buah ini, buah itu, daging ini, daging itu, makanan ini, makanan itu, seperti ini, rumahnya, istananya, tendanya, seperti ini, tanahnya, airnya, minumannya. Tapi lebih dahsyat dari itu semua. Hanya sama dari nama, tapi beda dari hakikat. Ya, nggak terbayang. Di sana, Bapak, Masya Allah, tidak perlu lagi bercapek-capek. Ya, bahkan di sana nggak perlu berak, Pak. Mohon maaf ini. Betul, jangan tertawa. Nggak perlu BAK, ya, BAA atau BA apa? Buang angin, Bapak. Buang air mata, Pak. Bang ya, buang air mata. Nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi rasa capek, nggak ada lagi keringat. Ya, tinggal Bapak apa? Nikmatin, ya, nikmatin apa yang telah Bapak amalkan di dunia. Makanya dunia itu Pak, darul bala, negeri ujian. Darul amal, negeri beramal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yaum amal wala hisab, wa ghadan hisab wala amal. Hari ini di dunia Pak, itu adalah beramal dan tidak ada hisab. Tapi nanti besok alias di akhirat itu yang ada hisab, nggak ada lagi amal.
mumpung di sini kita sekarang Allah berikan lingkungan yang baik Pak, ya, lingkungan Islami di negeri Saudi dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Bali. Ya Masya Allah, sangat mendukung. Banyak masjid-masjid, banyak dai-dai, banyak ulama yang sangat mendukung sekali. Jangan sampai lingkungan yang baik ini tetap tidak bisa membuat kita baik. Oleh karenanya, kembali kepada kita, untuk apa kita di dunia ini Bapak? Apakah Bapak mengira Bapak akan hidup abadi? Tidak. Apakah ada jaminan Bapak panjang umur? Tidak. Apakah Bapak yakin real yang Bapak kumpulkan akan menolong Bapak di akhirat? Tidak. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Hari tidak lagi bermanfaat apa? Harta maupun anak-anak. Tidak bisa. Tolong anakku, tolong. Tolong suamiku, tolong. Tolong Ustaz, tolong. Tidak bisa. Nafsi masih. Sekarang kita kumpulin bekal, Pak. Salah satunya dengan majelis ilmu ini kita sedang beribadah. Kalau sholat Pak, butuh wudu dulu, betul? Butuh nutup aurat dulu, butuh menghadap kiblat, nunggu masuk waktu, nunggu, butuh ruku, butuh sujud. Tapi kalau majelis ilmu tinggal duduk, nyimak, ya. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita pengingat bahwasanya kita di dunia hanya sementara dan akhirat kekal abadi. Kita di sini untuk beramal dan akhirat untuk menuai. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Sebutkan namanya. Mahasiswa atau mahasiswa? Oh, sudah habis. Sudah habis. Baik. Silakan dikumpulkan soalnya. Iya, insya Allah pada maghrib. Sekarang sudah 10 menit lagi ya. 15 menit lagi. Oh, saya kira dilihat ya Pak ya. Mohon maaf, saya masih merasa Riyad. Ya, turun lagi. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Ya, kita turun dengan pantun Pak ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, tolong jangan lapor Pak polisi. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.